Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa setiap umat beragama memiliki hari besar dan juga memiliki perayaan-perayaan. Akan tetapi kalau kita mau melihat, mereka berbeda cara dalam memperingati hari besar mereka. Sebagian di antara umat beragama ada yang memperingati hari besarnya dengan hiruk pikuk, dengan pesta pora, dengan berkumpul di malam hari, dengan meniup trompet atau membunyikan lonceng, menghujani langit dengan petasan dan juga kembang api. Mereka sangat gembira riah pada tengah malam. Itu sebagian di antara mereka dalam merayakan hari besar mereka. Akan tapi ada kelompok yang kedua yang berbeda dengan kelompok yang pertama, yang mana kelompok yang kedua ini justru merayakan hari besarnya dengan sunyi senyap, sebagaimana dilakukan oleh masyarakat Bali. Apabila datang hari raya Nyepi, mereka melakukan catur berata. Yang pertama, mereka melakukan pati geni, memadamkan cahaya. Yang kedua, mereka melakukan pati karya, mereka berhenti, tidak beraktivitas, tidak bekerja. Kemudian yang ketiga, mereka juga melakukan pati lelungan, yang mana mereka tidak pergi, tidak safar, tidak berjalan jauh. Kemudian yang keempat, mereka juga melakukan pati lelanguan, artinya mereka tidak mencari kesenangan, mereka tidak mencari hiburan diri, sehingga pada hari raya Nyepi ini mereka hanya di rumah, memadamkan cahaya, tidak beraktivitas, tidak bepergian jauh, hanya diam di rumahnya masing-masing. Ada juga bentuk yang ketiga, cara mereka dalam merayakan hari besar mereka. Yang ketiga ini lebih aneh lagi, yaitu mereka memperingati hari besarnya dengan tangisan, dengan ratapan, dengan menjerit-jerit, memukul dada, bahkan merobek-robek baju serta menyakiti diri. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah, yang mana mereka melakukan ritual, yaitu penyesalan diri terhadap kematian Husain radhiyallahu anhu ta'ala. Kemudian di antara tiga macam cara mereka dalam merayakan hari raya tersebut, akan tapi mereka mempunyai satu niat yang sama. Niat mereka adalah taqarruban ilallah. Mereka meniatkan memperingati hari-hari besar tersebut, niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika mereka menginginkan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, artinya mereka melakukan ibadah. Dan kita tahu dalam masalah ibadah, Islam telah mengaturnya sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-aslu fil ibadati al-butlan hatta yakuma ad-dalilu alal amri. Hukum asal sebuah ibadah itu terlarang, batal sampai ada dalil yang memerintahkannya. Karena hari raya adalah ibadah, maka hari raya harus ada aturannya, harus ada dalil yang memerintahkannya. Jika tidak, maka akan berlaku baginya sebuah hukum sebagaimana dikatakan dalam riwayat Imam Bukhari dari Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun. Barang siapa beramal, mengadakan ritual, mengadakan aktivitas ibadah, akan tetapi tidak ada tuntunan dari Rasulullah, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian sebenarnya dalam Islam itu apa sih hari raya? Atau dalam Islam itu apa saja hari raya yang legal dalam Islam itu? Dikatakan dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik, kana li ahlil jahiliyati yaumani yal'abuna fihima kulla sanatin. Dahulu orang Arab jahiliyah mempunyai dua hari raya yang mereka bersenang-senang, bergembira pada dua hari raya tersebut. Falamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah, kemudian tatkala Rasulullah hijrah ke Madinah dan Rasulullah menjumpai ternyata masyarakat Madinah pun merayakan dua hari raya tersebut, yaitu hari raya jahiliyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad abdalakumullah khairan minhuma. Mulai detik ini kita hapuskan semua hari raya kecuali dua hari raya sebagai penggantinya, yaitu Yaumal Fitri wa Yaumal Adha, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sehingga bisa ditarik kesimpulan, hari raya yang sesuai dengan Islam hanya dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha.
Kemudian dua hari raya yang dirayakan oleh masyarakat jahiliyah itu hari raya apa? Jawabannya, mereka dahulu ketika jahiliyah mereka merayakan perayaan Nairuz dan juga Mehrojan. Nairuz adalah perayaan tahun baru Persia. Karena pada waktu itu Arab ya sampai sekarang juga letak geografisnya dekat sama Persia. Sehingga perayaan orang Persia pada waktu itu teradopsi oleh masyarakat Arab, sehingga orang Arab ikut merayakan tahun baru Persia. Yang mana perayaan Nairuz tahun baru Persia ini sampai detik ini masih dijalankan oleh orang Iran, dan itu sudah dibatalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berdasarkan hadis tadi, kaum muslimin tidak boleh merayakan hari raya lain kecuali dua hari raya saja, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan termasuk hari raya yang terlarang adalah yang sebentar lagi kita akan saksikan, hiruk pikuk manusia menyambutnya. Dari Indonesia sampai ke Maroko, negeri-negeri Islam ikut merayakan perayaan yang sebenarnya bukan bagian dari Islam, yaitu perayaan Tahun Baru Masehi. Jika ada yang mengatakan, Al-Ustadz, Rasulullah tidak pernah mengharamkan Tahun Baru Masehi, maka kita katakan pada waktu itu Rasulullah sudah melarang Tahun Baru Persia, karena kebetulan Persia pada waktu itu terserap kebudayaannya oleh orang Arab, sedangkan pada waktu itu Romawi belum terserap. Akan tetapi larangan Rasulullah untuk melakukan tahun baru Persia otomatis merupakan larangan Rasulullah untuk mengadakan perayaan tahun baru lainnya. Ditambah lagi bahwa di dalamnya terdapat mafsadat yang sangat banyak. Di dalamnya juga ada penyerupaan terhadap orang-orang kafir, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, la tadkhulu al musyrikina fi kana'isihim yauma idihim li'anna sukhtata tanzilu alaihim. Hati-hatilah, jangan sampai kalian masuk mengikuti perayaan orang-orang musyrik di gereja-gereja mereka untuk mengikut serta dalam perayaan-perayaan mereka. Fa inna sukhtata tanzilu alaihim, karena murka Allah turun kepada mereka. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam perayaan tahun baru ini terdapat banyak mafsadat, campur baurnya laki-laki dan perempuan, yang mana dilarang dalam Islam berdua-duaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi, mencari tempat yang dianggap itu hal yang romantis dan seterusnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Jangankan zinanya, mendekatinya saja tidak diperbolehkan. Dan di dalam perayaan-perayaan tahun baru itu terdapat segudang wasilah untuk menuju perzinahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari bentuk-bentuk perayaan yang tidak pernah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala keselamatan adalah dengan mengikuti para salafus soleh, dan segala kebinasaan adalah dengan menyimpang dari jalan salafus soleh. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal adzim innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei bang, ngapain bang? Ustadz. Lamun aja. Iya nih, lagi mikirin liburan Ustadz, akhir tahun. Biasa. Ngapain akhir tahun? Jalan-jalan ngelahirin tahun baru, Ya jalan-jalan sama Allah, keluarga. Bang. Nggak bener bang. Ngerayain tahun baru itu bukan dari Islam bang. Apalagi tahun baru yang sekarang itu tahun baru jelas-jelas Masehi, bukan dari Islam bang. Tapi kan rame-rame Ustadz. Loh, emang kenapa? Iya rame-rame, semuanya ngerayain Ustadz, pada turun semua. Kita bang, jangan melihat orang rame apa gimana, nggak perlu bang, kita ngelihat secara syariat. Allah mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mentaati kebanyakan orang yang ada di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Maka dari itu kita jangan melihat kebenaran atau tidaknya itu hanya karena orang rame melakukan bang. Sekarang kita lihat dengan kacamata syariat bang. Syariat kita melihat bahwasannya merayakan ulang tahun merayakan tahun baru, apalagi tahun baru Nasrani yang merupakan syiar mereka, ini adalah perkara yang tidak sesuai syariat. Kok tidak sesuai? Kenapa? Pertama, kita sudah bertasyabuh bang, menyerupai perbuatan orang-orang yang non muslim itu. Sementara Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud bang kata Rasulullah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari golongan mereka. Kan kebersamaan Ustadz, apalagi enak sambil niup-niup trompet, rame-rame sama anak gitu.
Iya sih bang, kalau memang kita mikir-mikir akal sih kebersamaan sih ya, kebersamaan. Cuman kan yang namanya kebersamaan apa harus tahun baru? Iya, iya. Kebersamaan kan bisa kita silaturahim, makan bareng. Adapun kita kemudian kebersamaannya kita gunain dengan cara merayakan perayaannya orang-orang non-muslim, bertasyabuh dengan mereka, nggak boleh bang. Itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Apalagi abang bilang trompet, tiup trompet segala. Tiup trompet itu bang, ya kata Rasulullah, trompet itu adalah merupakan syiarnya orang Yahudi. Nih dengerin bang ya. Iya, iya. Ada dalam riwayat yang Abu Daud bang, bahwa ketika Rasulullah SAW ingin memanggil orang sholat pakai apa? Waktu itu kan belum disyariatkan azan bang. Akhirnya Rasul bermusyawarah dengan para sahabatnya. Nah sebagian sahabat ada yang mengusulkan, hai Rasulullah, bagaimana kalau kita panggil mereka pakai trompet? Rasulullah nggak suka. Kenapa? Karena itu rupanya syiarnya orang Yahudi. Rasulullah nggak mau. Kenapa? Karena itu syiarnya orang Yahudi. Nah, dikarenakan itu syiarnya orang Yahudi, Rasulullah nggak mau. Maka kita berarti umat Islam pun nggak boleh suka terhadap sesuatu yang sifatnya syiarnya itu bukan orang Islam. Kita ini harusnya bangga dong dengan keislaman kita bang. Tapi itu kan cuma trompet, Ustaz. Kan Islamnya di hati, Ustaz. Nih bang, yang namanya iman tuh bukan cuma di hati bang. Iman tuh kata para ulama, keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Kita di dalam beriman kepada Allah, berarti kita harus bukan hanya sebatas di hati. Saya beriman kepada Allah, tapi kita berbuat maksiat, enak aja, nggak bisa begitu bang. Di zaman Rasulullah SAW aja ada orang yang sebatas niatnya kan baik gitu kan. Bukan dalam hadis bahwa ada 3 orang yang datang kepada istri Nabi SAW. Waktu itu mereka bertanya kepada istri Nabi, bagaimana sih ibadahnya Rasulullah? Setelah diberitahu, ternyata mereka menganggap remeh tuh ibadah Rasulullah. Akhirnya mereka berkata, ya kita kan belum dapat jaminan surga kalau Rasul udah dapat. Akhirnya yang satu berkata, saya mau sholat malam semalam suntuk dah, nggak mau tidur. Yang satu berkata, saya mau puasa tiap hari. Yang satu berkata, saya nggak mau menikah, saya ibadah saja. Rupanya 3 orang ini sampailah kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Antumul ladzina qultum kada wa kada. Kalian yang mengatakan begini dan begitu, demi Allah, aku ini orang yang lebih takut kepada Allah dari kalian dan yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi aku berpuasa, aku berbuka. Aku juga sholat malam, aku tidur malam. Aku pun juga menikah. Siapa yang tidak suka sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Padahal kan 3 orang ini niatnya bagus banget loh bang. Tapi karena itu perbuatan tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah, Rasulullah mengingkarinya. Demikian pula, kita katakan keislaman kita di hati, kan yang cuma niup trompet doang, apa salahnya? Kita katakan trompet itu syiarnya orang Yahudi. Sementara Rasulullah mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari golongan mereka. Kalau kita melakukan, memakai pakaian-pakaian Nasrani, misalnya kayak Sinterklas dan yang lainnya ya, bang. Mungkin ada orang berkata, cuma pakaian aja kok, yang penting kan iman saya tetap kuat. Kita katakan tidak bisa. Orang yang pakai pakaian ABRI aja pasti akan ada di dalam hati perasaan kayak ABRI bang ya. Itu namanya, istri Ana Ustaz pakai jilbab tapi pakai kayak itu kijang itu tanduk. Itu dia bang. Pakaian itu biasanya akan mempengaruhi suasana hati bang. Ya seperti misalnya orang yang pakai baju ABRI pasti ya, kelihatan ngerasa gagah seperti dong. ABRI, gitu. Demikian pula kalau ada orang yang pakai pakaian kayak Sinterklas gitu, pasti akan ada perubahan hati, mau tidak mau pengaruh itu ke hati. Maka dari itulah ya kita tidak hanya sebatas melihat yang penting iman saya kuat, walaupun perbuatan saya tidak sesuai syariat, kan aneh. Tapi kan kita perginya habis Isya Ustaz, udah sholat Isya, nah ntar pulang sebelum subuh. Ya sholat subuh. Bang. Ya itulah bang, kita ini jangan berpikir secara begitu pendeknya tanpa melihat syariat bang. Ya, kita alhamdulillah udah sholat, nanti kan sholat subuh bisa ngugurin dosa juga. Ya, bukan begitu. Lah kita lagi merayakan hura-hura gitu, tiup trompet, ternyata itu tidak sesuai syariat, bahkan itu bertasyabuh dengan orang Yahudi, ya bertasyabuh dengan orang Nasrani. Tahu tuh kita meninggal dunia gimana? Karena kita meninggal di atas syariat, bukan syariat Rasulullah SAW. Maka dari itulah bang, maka dari itu kita umat Islam
Tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW untuk menyerupai Yahudi dan Nasrani. Kita harus bangga dengan keyakinan kita sebagai seorang Muslim. Kita harus memperlihatkan syiar Islam. Adapun syiar selain Islam tidak boleh. Para ulama semua sepakat. Apalagi trompet itu kan alat musik, Bang. Iya. Udah beli Ustaz trompetnya. Nah, kalau abang udah beli trompetnya tuh, kata para ulama, ya caranya dengan cara apa? Dirusakin, Bang. Dirusakin ya Ustaz? Iya, taubatnya itu dengan cara ngerusakin tuh trompet. Dah, nggak dibuang aja lah, buat apa? Gak ada manfaatnya lagian juga, Bang, malah dosa kan gitu ya. Jadi baiknya bagaimana dong Ustaz buat tahun baru ini saya? Baiknya, Bang, karena kan pergantian malam tahun baru dengan pergantian bulan, pergantian minggu itu nggak ada bedanya, Bang. Ya kita anggap aja sama dengan hari-hari lain dan tidak ada amalan khusus di malam tahun baru, Bang. Kadang kan sebagian orang ada yang bikin amalan khusus ya pakai zikir bareng lah ataupun yang lainnya, padahal kan Rasulullah nggak pernah melakukan seperti itu, Bang. Jadi gimana dong? Ya udah, kita anggap aja malam biasa sama dengan malam yang lain, ya. Kita juga tetap rutin untuk baca Quran sebagaimana rutinitas kita. Kita juga sholat tahajud. Ya, anggap aja lah malam yang sama dengan malam yang lain, tidak ada keistimewaan apa-apa, Bang. Oh, gitu ya Ustaz ya? Iya dong, Bang. Ini makanya kita harus tahu, Bang. Ya, kita juga harus banyak-banyak tuntut ilmu, Bang. Deh, Bang, mudah-mudahan diberikan kepada kita kekuatan deh, Bang ya. Iya. Untuk mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Biar kita bangga dong sama sebagai umat Islam dengan syiar Islam. Jangan bangga sama syiar orang bukan Islam, Bang. Deh, Bang, mengisi kajian dulu nih. Terima kasih Ustaz ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku seorang muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang baik semestinya tidak ikut-ikutan merayakan tahun baru Masehi. Ada sejumlah alasan mengapa seorang muslim tidak melakukan hal ini. Yang pertama, kalender tahun baru Masehi itu berkenaan dengan kalender Masehi, dan kalender Masehi bukanlah kalender kaum muslimin. Kalender kaum muslimin adalah kalender Hijriyah. Dan semestinya seorang muslim merasa mulia dan merasa cukup dengan kalender Hijriyah. Kenapa demikian? Ingatlah awal pertama kali penetapan kalender Hijriyah yang merupakan kesepakatan para sahabat di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika itu sudah ada kalender Masehi di Romawi, sudah ada kalender Persia dan yang lainnya. Non para sahabat sepakat untuk meninggalkan semua kalender-kalender tersebut, dan semua para sahabat sepakat untuk meninggalkan kalender-kalender tersebut, dan semua sahabat sepakat kaum muslimin harus memiliki kalender tersendiri, yaitu kalender Hijriyah. Alasan yang kedua, dalam perayaan tahun baru Masehi terdapat membuang-buang harta dengan hal yang membelanjakan harta dalam hal yang sia-sia. Boleh jadi untuk kembang api, boleh jadi untuk mercon, dan boleh jadi untuk yang lainnya. Padahal Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun nar." Sesungguhnya ada sejumlah orang yang membelanjakan harta pemberian Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, tidak pada pembelanjaan yang bermanfaat, maka untuknya neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sampaikan bahwasanya harta yang Allah berikan kepada kita itu satu hal yang sangat urgen, satu hal yang sangat penting. Tidak boleh dibelanjakan sembarangan. Semestinya hanya dibelanjakan dalam hal-hal yang bermanfaat. Membelanjakannya dalam hal yang tidak memiliki manfaat, baik manfaat dunia ataupun manfaat agama, satu hal yang sangat berbahaya,
karena Nabi ancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita semua berharap agar kita tidak menjadi orang-orang yang mencicipi neraka Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang ketiga, kenapa seorang muslim semestinya tidak ikut-ikutan merayakan dan meramaikan pergantian tahun Masehi adalah karena dalam acara ini tidak lepas dan tidak lepas dari begadangan. Begadang dalam hal yang mubah sekalipun hukumnya makruh. Maka bagaimanakah jika begadangan ini dalam satu perkara yang hukumnya lebih dari sekedar hal yang makruh? Maka tentu begadangan semacam ini satu hal yang sangat-sangat berbahaya. Boleh begadang manakala ada maslahatnya, ada manfaatnya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, la samara ila li ahadi rajulaini musallin au musafirin. Tidak boleh begadang kecuali untuk salah satu dari dua orang. Orang yang begadang untuk sholat malam, dan yang kedua orang yang begadang karena bepergian. Di hadis yang mulia ini Nabi SAW menyampaikan bahasanya begadang itu satu hal yang terlarang, dan yang Nabi bolehkan untuk begadang adalah salah satu dari dua orang. Yang pertama adalah orang yang begadang untuk sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini begadang yang diperbolehkan dan begadang yang terpuji. Yang kedua adalah musafir yang memanfaatkan apa yang Nabi sampaikan, bahasanya di malam hari bumi itu dilipat. Oleh karena itu musafir ini memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melanjutkan perjalanan. Lantas dikiaskan dengan dua hal ini berbagai macam keperluan yang lainnya yang merupakan keperluan yang manfaat, baik manfaatnya adalah manfaat agama semacam menghafal Al-Quran, atau kemudian belajar ilmu agama, ataupun manfaatnya adalah manfaat dunia, boleh jadi mendapatkan kesempatan untuk kerja lembur dan yang lainnya. Inilah diantara alasan kenapa seorang muslim semestinya tidak ikut-ikutan merayakan dan meramaikan pergantian tahun Masehi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dalam menyikapi momen tahun baru Masehi? Ya, kalau dia memperhitungkan tahun baru itu, dia pasti akan berpikir apa yang akan dia lakukan. Tapi kalau dia tidak perhitungkan, karena memang itu bukan bagian dari agama, bukan bagian dari syariat Islam, tidak dikenal di tengah kaum muslimin, maka dia tidak akan berbuat apapun di situ. Saya lihat ya di sebagian negeri kafir, malah di malam tahun baru itu tidak ada kegiatan apapun. Jadi jam 12 malam itu, ya kita menengok keluar, itu tidak ada orang petasan dan sebagainya, tidak ada. Padahal ini negeri kafir. Ya, tapi mereka bukan ahlul kitab. Negeri kafir ini bukan ahli kitab. Tidak ada yang melakukannya. Karena itu bukan kebiasaan mereka. Karena itu sebenarnya di tengah umat Islam ini menjadi masalah karena mereka dijajah oleh kebiasaan bukan dari agama mereka. Akhirnya tersibukkan dengan hal tersebut. Iya. Nah, ketika muncul masalah ini tersibukkan, orang-orang mulai bikin berbagai kegiatan di dalamnya. Ya, jelas ya? Nah, inilah yang keliru dalam hal yang seperti ini. Tapi sepanjang itu masalah terjadi di tengah kita, ya kita harus berikan solusi. Solusi yang pertama, untuk hal yang seperti ini, kita harus selalu mengingat
bahwa seorang muslim itu tidak boleh menyerupai orang kafir dalam bentuk apapun. Tidak boleh menyerupainya dalam bentuk perayaan agama mereka, akhir tahun mereka, penanggalan mereka, kalender mereka. Itu kita tidak menyerupai mereka dalam hal itu. Kemudian yang kedua, tidak boleh menyerupai dalam pakaian mereka. Apalagi dalam kebiasaan-kebiasaan agamanya. Ya, memberi salam Natal dan sebagainya. Itu hal yang diharamkan, tidak dibolehkan. Jadi yang berkata silam pendapat. Silam pendapat itu orang-orang belakangan yang tidak mengerti. Ya, kalau para ulama terdahulu itu sepakat. Kalau sudah terjadi kesepakatan di masa dahulu, ada yang menyelisih di belakangan, itu tidak dikatakan silam pendapat, tapi dikatakan mereka menyelisihi kesepakatan. Orang yang menyelisihi kesepakatan. Dan orang yang menyelisihi kesepakatan itu selalu keluar dari jalan yang lurus. Tidak benar. Orang yang menyelisihi kesepakatan. Iya. Ini semuanya dari hal yang harusnya dihindari, karena Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau Nabi Muhammad di atas sebuah syariat dari perkara. Ikutilah syariat itu. Dan jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Tidak boleh kita mengikuti dari tuntunan-tuntunan yang bukan tuntunan yang diajarkan di dalam agama ini, yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyembah satu kaum maka dia sama dengan mereka. Ini hadis ini keluar karena larangan kita menyerupai orang-orang kafir. Sampai Nabi SAW pernah menyuruh para sahabat mengubah cara sisir rambutnya, itu karena menyerupai sisirnya orang-orang kafir. Penampilan, gelagat, tadi suruh jauhi mereka. Apalagi perayaan tahun baru. Apa masalahnya kalau Anda tidak rayakan tahun baru Masehi? Masalahnya apa? Tidak pernah Nabi SAW merayakan semua itu. Ya. Tapi tidak pernah Nabi SAW menyuruh, oh ini akhir tahun bagi muslimin yang tinggal di wilayah non-muslim, silakan rayakan tahun. Kenapa Nabi SAW tidak sampaikan? Kan ini syariat Allah SWT itu lengkap, sempurna, bermanfaat semua. Allah tidak turunkan syariat kecuali pasti bermanfaat. Kenapa Nabi SAW tidak suruh? Dan yang bagi teman-teman yang masih semangat untuk melakukan hal-hal seperti ini, saya mau tanya kembali, kalau Anda tidak rayakan kenapa? Butakah mata Anda? Adakah yang kurang? Rambut Anda rontok, tangan Anda putus? Kan sesuatu apa? Alhamdulillah sekarang masa pandemi, sebelum pandemi, subhanallah umat Islam memenuhi jalan-jalan, mengikuti tradisi orang muslim, trompet, petasan sekian jutaan, bahkan mungkin bisa miliaran mungkin kalau uang rupiahnya. Habis begitu saja. Yang kalau dibangunkan masjid, bantukan janda-janda, orang-orang miskin, bisa dicatat jadi pahala. Begadang, merayakan di diskotik, di karaoke, di segala macam. La haula wa la quwata illa billah. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita pemimpin yang baik, negara yang makmur. Ya. Kita juga kondisi kesehatan fisik. Semuanya itu teman-teman akan lengkap Allah kasih satu paket kalau kita bertakwa kepadanya. Sebabnya datang pemimpin zalim, sebabnya penyakit, sebabnya segala macam jenis hal-hal yang merupakan musibah yang besar yang mengganggu hidup kita, dosa, nggak ada yang lain.